Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 8 pada semester ganjil ini. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang masih menyangkut pada materi rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Kita akan dengarkan pembacaan surat Al-Furqan ayat 63. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang hina, mereka mengucapkan salam. Kemudian surat Al-Isra ayat 27. Kita dengarkan sama-sama. Innal mubazzirina kanu ikhwana asyayatin wa kana asyaitanu lirabbih kafura. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang pembolos itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar dengan Tuhannya. Selanjutnya kita memahami ilmu tajwid tentang bacaan mad, ya. Bacaan mad ini terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah mad tabi'i atau mad asli, kemudian mad far'i atau mad turunan. Nah, pada mad far'i ini dia terdiri dari ada banyak mad, ada 13 kurang lebih, tapi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, pada video pembelajaran kali ini ada 4, ya. Yang pertama mad wajib mutasil, kemudian mad jaiz munfasil, kemudian yang ketiga adalah mad arif bisikun, dan yang keempat adalah mad iwad. Nah, mad tabi'i atau mad asli disebut mad tabi'i apabila terdapat harokat fathah diikuti alif, ya, kemudian kasrah diikuti ya sukun, ya, dan dhammah diikuti waw sukun. Cara membacanya adalah dibaca panjang satu alif atau dua harokat. Contoh, fi jidha hablum mim masad. Nah, lagi ya. Fi jidha hablum mim masad. Ini ada ya sukun, ada ya sukun juga di sini. Kemudian harus sebelumnya berbaris kasrah, kasrah. Kemudian contoh berikut ini ada Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'u, ini ada waw sukun, huruf sebelumnya berbaris dhammah sehingga dia dibaca panjang dua harokat atau satu alif. Seperti juga yang ini ada huruf alif juga ini yang berdiri di antara di sini, maka huruf sebelumnya berbaris kasrah, maka dibaca panjang dua harokat. Adalah mad wajib mutasil apabila terdapat mad tabi'i diikuti hamzah dalam satu lafaz. Cara membacanya adalah wajib dibaca panjang 3 alif atau 6 harokat. Contoh, idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, kata yang bergaris bawah ini adalah idza jaa. Ini ja ini adalah mad tabi'i yang diikuti oleh hamzah dalam satu lafaz sehingga dibaca panjang 3 alif atau 6 harokat. Ini yang dinamakan sebagai mad wajib mutasil. Selanjutnya adalah mad jaiz munfasil, yaitu apabila terdapat mad tabi'i diikuti hamzah
namun dalam lafaz yang berbeda. Cara membacanya adalah dibaca panjang 1 alif 2 harokat, 2 alif 4 harokat, atau 2,5 alif atau 5 harokat. Contoh ini ya, yang berwarna merah. Inna a'tainaka wa ma adrak inna anzalnahu wala antum. Ini ya, dia harus dibaca panjang ya. Karena ini ada alif, ini adalah mad tabi'i, kemudian diikuti oleh hamzah yang ini dalam lafaz yang berbeda ya. Ini lafaznya seharusnya dia batasnya sampai di sini, inna sesungguhnya ya. Kemudian di sini juga wama adro, kama ini kata tersendiri ya. Sehingga dia dibaca panjang sampai dengan 5 harokat ya. Kemudian berikut adalah mad arid lisikun apabila terdapat mad tabi'i diikuti wakaf atau terdapat mad tabi'i di akhir ayat. Nah, cara membacanya adalah dibaca panjang 1 alif 2 harokat, atau 2 alif 4 harokat, atau 3 alif 6 harokat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini adalah ya mati ya, mad tabi'i yang kemudian pada akhir ayat sehingga kita wakafkan ya, sehingga tidak lagi dibaca. Kalau dia mad tabi'i biasa dibaca hanya satu alif, maka kalau seperti ini yang namanya mad arid lisikun dibaca panjang sampai 3 alif atau 6 harokat ya. Kita lanjut. Kemudian yang terakhir adalah mad iwad apabila ada huruf fathah tanwin terletak pada wakaf atau berhenti pada akhir kalimat. Cara membacanya panjang 1 alif 2 harokat. Contoh inna ma'al usri yusra, yang seharusnya tulisannya ini adalah inna ma'al usri yusron. Karena dia wakaf sehingga salah satu tanda baca itu kita hilangkan sehingga dia menjadi mad tabi'i. Sehingga ketika dengan cara menghilangkan itu sehingga mad tabi'i yang tadi disebut dengan mad iwad ya. Sekali lagi Pak Guru baca inna ma'al usri yusra, baca panjang sampai 2 harokat. Harokat itu adalah ketukan ya. Kita memahami pesan-pesan mulia dalam Quran surat Al-Furqan yang tadi ayat 63. Nah, di dalam ayat ini Allah mengajarkan agar kita memiliki sifat rendah hati. Sifat rendah hati ini harus diwujudkan dalam setiap perilaku kita, baik terhadap diri sendiri, terhadap Allah Subhanahu wa taala, maupun terhadap orang-orang jahil yang menyapa kita. Rendah hati ya, disebut juga dengan tawadu, yaitu sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Lawan kata dari rendah hati adalah tinggi hati, sombong, takabur, atau angkuh. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 17 yang artinya, dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong. Allah melarang keras manusia memiliki sifat sombong. Hanya Allah sajalah yang berhak untuk sombong. Orang yang rendah hati itu derajatnya akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, orang yang tinggi hati malah derajatnya akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memahami pesan-pesan mulia dalam Quran surat Al-Isra ayat 27. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala
menegaskan bahwa berfoya-foya serta menghambur-hamburkan harta itu adalah pemborosan yang merupakan bagian dari perbuatan setan. Dengan demikian, jelas bahwa tindakan semacam ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, Allah mengajarkan kita agar bisa hidup hemat, sederhana, dan peduli kepada orang lain dengan cara suka berderma. Dengan tindakan yang mulia seperti ini, harta yang kita miliki akan menjadi lebih bermakna bagi diri kita sendiri dan bermanfaat bagi orang lain di sekitar kita. Rasulullah menjalani kehidupan dengan penuh kesederhanaan sesuai dengan hadis berikut yang artinya, dari Abu Umamah ia berkata, pada suatu hari di sisinya sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperbincangkan tentang dunia, maka Rasulullah bersabda, tidakkah kalian mendengar sesungguhnya sederhana dalam berpakaian adalah bagian dari iman. Sesungguhnya sederhana dalam berpakaian adalah bagian dari iman. Maksudnya adalah berpakaian apa adanya dan pantas. Hadis riwayat Abu Daud. Di sini dalam hadis ini Rasulullah menyebut 2 kali, ya. Tidakkah kalian mendengar? Sesungguhnya sederhana dalam berpakaian adalah bagian dari iman. Rasulullah ulangi lagi. Artinya itu adalah sebuah penegasan bahwa berpakaian atau hidup sederhana itu adalah perbuatan yang sangat terpuji, ya. Dan tentu ketika itu kita lakukan pasti ada imbalan yang akan kita dapatkan, yaitu dalam bentuk pahala. Demikian video pembelajaran pada kali ini. Kalau ada pertanyaan silakan kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.